Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin ya. Insya Allah ini bisa resonate lagi buat kita semua, terutama untuk maskulin. Jangan lupa baca doanya menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah ini bisa menjadi nyata 90%. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, maskulin ini energinya maskulin banget ya. Ada the King of Swords and the Ten of Swords. Very air sign, Libra, Aquarius, and Gemini. Oke. Ini mengalami suatu pengkhianatan ya. Jadi maskulin coba untuk bersikap cool dari pengkhianatan ini. Ya, dan dia merasa ya mungkin ini adalah karma ataupun kutukan ya dari kehidupannya dia di masa lalu. Jadi ini memang sebagai pembelajaran sih, maskulin coba untuk bisa mengendalikan pola pikirnya lagi. Aku lihat ya energinya seperti itu. Ini bisa aja dengan energi mana aja ya, karena ini general. Dan aku lihat memang ini sebagai pembelajaran dari sikap arogannya maskulin. Ya, terutama dari Three of Cups, the Temperance. Karena adanya orang ketiga ataupun perselingkuhan yang hadir dalam kehidupannya maskulin. Ya, mau tidak mau maskulin harus menerima kenyataan dan harus bisa belajar sabar ya tentang kenyataan hidup, menerima dan berdamai dalam situasi. Kita lihat situasinya maskulin. Jadi energinya maskulin ini ya mendapati karma ya guys. Karma dari pola pikirnya dia, keangkuhannya dia, kesombongannya dia ya. Kita lihat dengan situasinya maskulin. Nine of Pentacles, the Death, the Devil, and the Chariot. Okay. Four of Cups, Ace of Wands, Five of Wands, the Knight of Cups. So, sulit rasanya maskulin melawan energi negatif sebenarnya. Karena banyak sekali konflik batin yang terjadi dalam hidupnya. Terutama penyesalan ya. Penyesalan dalam memilih seseorang yang harusnya dia hargai, yang sudah menyayangi dia, yang sudah menunggu dia gitu ya, tapi dia abaikan. Sekarang dia menyesal banget, kecewa sih sebenarnya dengan langkahnya dia, karena diberikan banyak pilihan jadi serakah. Dan ini menjadi konflik batin dalam hidupnya maskulin. Diawali dengan nafsu, diawali dengan seksual ya, dalam komunikasi, sehingga banyak sekali drama dalam kehidupan. Dan ini membuat maskulin jadi konflik batin, penyesalan dalam diam ya, aku lihat. Karena kebebasan yang dia cari, kesuksesan yang dia raih dengan memikirkan ya ini kan hasil kerja gue sendiri gitu ya. Ini kan kebebasan gue ya, hasil kerja gue sendiri, otomatis ini akan ending. Sebagian dari maskulin ini kehilangan pekerjaan, kehilangan keuangan, dan juga kehilangan kebebasan. Bahkan ada yang merasa hampa dalam kesendirian. Misalnya, walaupun dia sukses tapi dia hampa, ini ada ya. Dan ini menjadi emosional buat dia. Ya, dendam, marah pada dirinya, pada langkahnya. Karena ini ada efek dari ilmu hitam juga ya. Ataupun energi negatif yang
coba untuk mempengaruhi maskulin dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah ya di sini. Sehingga membuat maskulin itu ya harus bisa melawan sih sebenarnya. Situasinya ini kecewa dengan langkahnya maskulin ketika move on. Ya, move on untuk kepentingan pribadi ataupun kepuasan diri. Yaitu tentang pilihan. Banyak orang yang suka dengan maskulin sehingga mengabaikan yang sudah benar-benar setia ataupun tulus mencintai maskulin. Ya, pada akhirnya ini menjadi drama dalam hidupnya maskulin. Banyak argumentasi, bahkan juga banyak sekali pertengkaran yang terjadi. Makanya energinya maskulin ini menjadi kesakitan ya, jadi kayak pembayaran karma ya energinya, karena banyak pengkhianatan dan selalu berpikir negatif ya, karena efek dari arogan ataupun pikirannya yang mementingkan diri sendiri aja, sehingga dia tidak memakai perasaan ya, tapi memakai logika. Dan maskulin di sini ya, kalau aku lihat rezekinya, dia pengen ngeblok rezekinya ataupun kesuksesannya feminim ya, ingin ngeblok. Yaitu dengan cara apa? Kembali lagi kepada feminim, coba untuk meminta maaf dan gunakan skillnya, gunakan kepintarannya di sini ya, aku lihatnya seperti itu. Dan maskulin memang coba untuk berikan harapan lagi nanti ke kamu ya, feminim, karena saat ini energi bisa cepat atau lambat ya, dia terbunuh dengan kesombongannya dia sendiri. So, maskulin banyak sekali hal yang membuat dia ya banyak belajar dalam kehidupan ya. Dan dia merasa kesendirian dalam hidupnya sekarang. Walaupun bebas lakukan apapun yang dia inginkan, terutama tentang seksual, drugs, party-party ya, dan dikelilingin banyak orang yang dia sukai, dan terutama yang membuat dia puas gitu ya dalam suatu hubungan, yaitu dengan seksual. Ini menjadi drama sendiri dalam hidupnya. Makanya dia terbunuh dengan keangkuhannya dia sendiri ya, kesombongan. Six of Wands tuh, dia hanya memikirkan diri sendiri ya guys. Maskulin ingin terlihat sukses, ingin terlihat menang, ingin terlihat berjaya ya, karena dia merasa ya gue yang kerja, gue yang berhasil lah, gue yang bisa mengendalikan gitu ya. Karena dia egonya itu sangat tinggi. Ace of Pentacles ya, karena dia merasa ya gue bisa sukses kok dengan cara gue sendiri gitu, gue bisa menang, gue bisa mengambil perhatian banyak orang. Tapi pada akhirnya nanti ya, sebagian dari maskulin ini akan kehilangan pekerjaan, kehilangan rezeki besarnya ya, karena efek dari energi negatif ya. Bisa dari kebebasan dia, dari kesombongannya dia, dari keserakahannya dia ya, bisa dari kecemburuannya dia. Dia obsesi banget nih tentang kesuksesan dirinya, karena dia merasa ya gue mampu lah tanpa lu gitu, dengan cara kerja keras gue, tapi bukan dengan spiritual gue gitu. Gue bisa kok. Dia kayak seakan-akan tuh nggak percaya dengan kekuatan doa gitu ya, dia nggak percaya gitu. Dia percayanya dengan kekuatan nyata dalam dunia, bukan dengan doa tuh ya, dalam doa ya. Ini efek dari orang ketiga ya, benar-benar orang ketiga ini memakai suatu cara yang membuat maskulin itu obsesi dengan dia, yaitu dengan keuangan dan seksual, juga kebebasan. Jadi ibaratnya dipancing dulu nih maskulin ya, dipancing untuk bebas. Ya udah, lo bisa ke sana sini deh, terserah gitu kan, dibebasin dulu. Tapi ternyata ini yang akan membuat maskulin terbunuh sendiri
karena dia coba untuk mengunci maskulin secara pelan-pelan, ya. Karena dia belajar dari kelakuannya maskulin. Itu dia cari kelemahannya maskulin ya di sini ya. Aku lihatnya. Itu fans tuh. Dia mencari kelemahannya maskulin, yaitu dengan cara membebaskan langkahnya maskulin. Terserah lo mau jadi apa gitu ya. Dan si orang ketiga ini obsesi ingin mengendalikan tingkah lakunya, mengendalikan logikanya maskulin. Ya, tapi ternyata perjalanan hidupnya mereka ini, maskulin dan orang ketiganya ini, mengalami banyak sekali pengkhianatan, bahkan lebih parah dibandingkan dengan kamu gitu ya. Aku lihatnya energinya, makanya banyak kecewa dalam hidupnya mereka ya. Pengkhianatan, Seven of Swords, dikhianati terus menerus, dibohongi ya, dengan kata-kata manis, tapi ujungnya akan menjadi drama ya. Dan aku lihat di sini pamornya maskulin ini mati ya. Jadi hokinya, kemenangannya, kesuksesannya mati ya. Udah nggak ada auranya, udah nggak ada hoki gitu, keberuntungan kalau aku lihat. Karena kenapa? Karena ditaklukkan oleh orang ketiganya dengan cara instan, yaitu dengan ilmu pelet, menaklukkan dengan seksual ataupun dengan iming-iming, keuangan ya di sini. Pokoknya bisa saja diancam langkahnya maskulin untuk sukses, yaitu dengan cara ya, misalnya lo kan udah pakai gue, kalau lo buat macam-macam ya gue umbar. Ya, apalagi sekarang zamannya viral gitu ya. Jadi dia memang mengancam. Makanya situasi maskulin ini menyesal banget sih ya, dari sifat munafiknya, sifat permainannya dia sendiri ya. Dia nyesel, kecewa, tapi dia tahu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika dia berantem dengan orang ketiganya nih, selalu ada ancaman. Jadi kesuksesan yang diraih oleh maskulin, keuangannya oke tadinya ya, sebelum ketemu si karmik, jabatan oke, pada akhirnya ini runtuh ataupun ending bisa dipecat ya, atau rezeki besarnya ini menjadi mati. Jadi dikasihnya yang kecil-kecil aja gitu. Bukannya nggak ada rezeki, ada, tapi dikasihnya yang kecil gitu. Sehingga ini si karmik ini menggunakan ilmu pelet bisa nih untuk mengontrol logikanya si maskulin ya. Jadi bisa saja dia dengan mengancam ataupun memberikan satu rayuan ya, dan mengambil hokinya si maskulin ya. Karena aku lihat sini perjalanannya maskulin ini terhalang gara-gara kesuksesannya maskulin ya, terhalang gara-gara orang ketiga. Karena orang ketiga ini coba untuk memanipulasi dengan jalan instan, mengambil hokinya, kesuksesannya si maskulin. Jadi maskulin ya kayak yang tadinya digandrungin banyak orang, disukai banyak orang, sekarang enggak ya. Dan ini membuat maskulin kehidupannya merasa mati rasa, jadi udah hampa aja. Itu ya, The Emperor. So kalau aku lihat memang maskulin ingin banget kembali lagi sebenarnya, tapi memang banyak masalah ya dalam kehidupannya maskulin, terutama tentang seksualnya. The Hangman and the Sun tuh masih menggantung, ingin kembali kepada feminim sebenarnya, tapi belum bisa dibicarakan ya, belum bisa. Jadi masih stuck
ingin kembali sama kamu tuh masih stuck, karena dia masih bermasalah dengan orang ketiganya ini. Ya, satu sisi tentang keuangan dan juga tentang status, banyak sekali ancaman yang didapat oleh si maskulin dari orang ketiga. Jadi perjalanan hidupnya maskulin saat ini dengan orang ketiga ini menuju suatu pembayaran karma, bahkan bisa lebih buruk. So, kalau aku lihat sih memang maskulin ini banyak drama ya dengan orang ketiganya, karena pertengkaran ini nggak habis-habis. Itu tentang perselingkuhan terus menerus. Lelah rasanya sih sebenarnya, capek, bahkan dia juga nggak nyaman dengan perselingkuhannya. Dia paksakan untuk bahagia kalau aku lihat. Dia menyerah tentang komitmen sehingga kerjaannya hanya selingkuh. Ya, hanya selingkuh dan selingkuh dan selingkuh. Dan dia selalu bermimpi buruk tentang perselingkuhan terus-menerus. Dan aku lihat memang dia masih menggantung keinginannya untuk ke kamu ya, karena dia dengan orang ketiganya ini masih terikat dalam karmic circle pembayaran karma, dan mau tidak mau ya apapun yang dia kerjakan ini tidak menghasilkan baik ya, karena satu sisi sifat egonya, arogannya, dan ini menjadi drama dalam kehidupan stabil hidupnya dia, dalam kehidupan stabilnya dia, karena dia merasa bisa mengendalikan apapun yang dia mulai dengan cara nafsunya, dengan cara egonya. Dan aku lihat memang dia selalu ingin menang sendiri ya, si maskulin merasa benar sendiri. Pada akhirnya apapun yang dia miliki, rezeki besarnya ini menjadi mati. Four of Pentacles, stuck dalam egonya, stuck dalam trust issue-nya, dan kemenangannya juga tertahan ya, kesuksesannya. The Hermit, the Knight of Wands, the Knight of Pentacles, Three of Swords, dan juga ada Three of Wands. Apalagi sih? So kita lanjut lagi ya guys, sorry. So di sini aku lihatnya memang maskulin ini stuck ya hidupannya ya untuk sukses tuh, karena trust issue masih berjalan terus dan juga masalah belum selesai ya, dan keuangannya juga untuk meraih uang besar nih kalau dibilang tuh ya bisa aja gagal terus ya, karena dia sadari keburukannya itu sebenarnya dari sifatnya dia sendiri, dan keserakahannya itu ya dari dirinya dia sendiri, karena dia serakah ingin bebas, serakah ingin memiliki semuanya, obsesi dengan sesuatu yang ya seharusnya bukan milik dia, bukan hak dia gitu ya. Dan kemenangannya dia itu ya stuck, dan juga kayak dibilang tuh aura hokinya dia tuh karena ada transferan energi dari si karmik, dan dia sadari banget ya kalau karmik inilah yang membuat dia menjadi player. Jadi kayak ya memang energi negatif sedang menghampiri dia, ditambah lagi karmik ini ingin menaklukkan maskulin ya, karena dengan tujuan agar maskulin ini bisa stabilkan hidupnya si karmik. Tapi ternyata dalam perjalanannya banyak sekali karmik tersakiti juga sih ya, karena sikapnya maskulin sudah mulai dingin, dan maskulin di sini merasa terhianati dan coba untuk bisa bangkit kembali. Sebenarnya dalam diamnya dia ada keinginan untuk kembali sama feminim, ada banget, tapi masih menggantung rencananya ya, untuk bisa kembali ke kamu tuh masih menggantung, tapi ada harapan. Tapi memang nggak bisa dipaksakan untuk sekarang kejadian ya, nggak bisa,
Karena dia dengan karmik ini banyak sekali masalah ataupun karma yang harus dibayar. Dan aku lihat memang kesuksesannya dia ini banyak sekali hal negatif yang dia dapat, sehingga apapun yang dia miliki yang tadinya awalnya prosesnya cepat sukses gitu ya, sekarang lambat sejak dia bersama karmik. Lambat banget untuk suksesnya ya, karena menghambat. Dan aku lihat memang perlahan-lahan nih maskulin menyesal memilih karmik. Kecewa. Karena kenapa? Ya karena maskulin bisa dijadikan pilihan atau si karmik dijadikan pilihan. Tapi maskulin coba untuk cool ya, coba untuk bersikap biasa. Walaupun dalam batinnya ini banyak banget masalah hadir dan menjadi pertengkaran ya, tentang logika, perasaan. Di sini memang perjalanan karma sedang berjalan. Seven of Pentacles, Ace of Cups, Justice, and Page of Wands. Dia sedang membangun kehidupan baru dengan orang baru atau mau kembali dengan kamu, ini bisa. Untuk meraih keadilan, kejujuran. Kalau feeling aku sih ini kembali ke kamu. Ya, the Queen of Pentacles ya. Karena dia sulit banget menanggung beban dalam hidupnya. Dan dia tahu dia harus datang ke kamu walaupun seberat apapun. Karena dia melihat kamu sangat berpotensial. Kamu sangat membawa berkah bagi dia. Dia tahu banget. Dan dia melihat kamu itu sudah bisa melewati hal-hal berat dalam hidupmu. Dan banyak sekali kesuksesan kamu raih. Kamu sangat sabar dalam meraih suatu hasil. Karena kamu percaya ya, kerja keras tidak akan mengkhianati hasilnya. So di sini yang membuat dia ingin kembali lagi sama kamu, karena dia merasa ya kamu sudah menjadi jiwa yang baru. Dia ingin kembali dengan kamu. Sedangkan dia merasa juga kamu sudah ada orang baru yang menjanjikan untuk memiliki suatu kehidupan yang lebih baik. Ya, aku lihatnya seperti itu. Makanya dia merasa terbunuh sendiri dengan sikapnya. Dia tahu apa yang dia lakukan selama ini adalah salah. Dan dia tersakiti oleh sikap kesombongannya dia, kontrolnya dia. Karena dia merasa, ya udahlah ini memang semuanya dari pola pikir gue. Maskulin berkata seperti itu. So kita lihat ya. Situasi maskulin. Pay attention to the red flags. The sign are accompanying you. Release your ex. The time has come to clear your energy. Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Healing family issue. Keep an open mind. And love yourself first. Religious factor. Dia baru menyadari loh kalau kamu adalah mantan yang terberat bagi dia, yang tersulit dia lupakan. Dan dia menyadari kalau kamu adalah mantan yang bisa membantu dia healing dalam keluarga. Ya. Ketika dia membuka hati dengan orang lain, yang dia cari adalah perbedaan jauh dari kamu, yang berbeda dari kamu, ternyata membuat dia menyesal dalam cinta. Dan ini adalah faktor ya, perjalanan twin flames dan soulmate. Koneksinya sangat spiritual. The new love. Jadi ini memang karmic circle yang harus dibayar, bisa dari leluhur di masa lalu atau reinkarnasinya kita di masa lalu gitu ya. Jadi ini memang pembelajaran spiritual masing-masing, koneksi ke Tuhan, dan juga belajar tentang
menerima dan pelepasan secara ikhlas. So, situasinya Mas Kul ini banyak sekali hal yang membuat dia menyadari kamulah yang terbaik, yang mampu menyembuhkan koneksi Mas Kul ini dengan keluarganya. Dan dia membuka hati dengan orang lain ketika putus dengan kamu, tapi malah ada penyesalan cinta dengan orang baru. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And not skip it, kalian. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.